Barat mulai akui senjata dan taktik terbaru Indonesia bikin runyam serangan balik Australia di Papua. Pasukan Australia sedang menguji pertahanan pasukan Indonesia seiring musim semi berubah menjadi musim panas di minggu kedua peperangan. Pasukan Australia dan Suaratis, Papua Merdeka menghadapi musuh yang pernah membuat kesalahan dan mengalami kemunduran dalam perang yang berlangsung selama 2 hari. Namun, para analis mengatakan Indonesia belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan meningkatkan kinerja senjata dan keterampilannya. Indonesia membangun pertahanan yang sangat kuat sepanjang garis depan sepanjang 1000 km, penyempurnakan senjata elektroniknya untuk mengurangi keunggulan pasukan tempur Australia dan mengubah bom bara dari gudang senjata massa perang menjadi amunisi presisi yang mampu menghantam target tanpa membahayakan pesawat tempurnya. Taktik Indonesia yang berubah bersamaan dengan peningkatan jumlah pasukan dan senjata yang ditingkatkan dapat membuat Australia dan separatis Papua Nugini menghadapi kesulitan dalam mencapai kemenangan yang tegas dan cepat, mengancam untuk menjadikannya pertempuran panjang yang berlarut-larut. Jenderal Mark Milley, Ketua Gabungan Staf Amerika Serikat, mengatakan dalam wawancara dengan The Associated Press Sabtu bahwa meskipun Australia punya persiapan yang baik, namun seiring berjalannya waktu ini akan menjadi pertempuran bolak-balik untuk waktu yang cukup lama pada kemarin lalu. Pada saat yang sama, pasukan Australia dan Papua Merdeka melancarkan serangkaian serangan di beberapa bagian garis depan yang sejauh ini hanya membuat kemajuan kecil melawan pertahanan Indonesia berlapis-lapis. Presiden Australia Anthony Albanese Sabtu mengatakan tindakan kontrofensif atau serangan balik dan pertahanan sedang dilakukan terhadap pasukan Indonesia, yang menegaskan komandannya punya pikiran positif tentang keberhasilannya. Pihak berwenang Australia belum mengumumkan dimulainya serangan balik skala penuh. Sehari sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan serangan balik Australia telah dimulai, tetapi Australia gagal membuat kemajuan apapun dan menderita kerugian signifikan. Sir Richard Barnes, seorang jenderal pensiunan yang memimpin Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Inggris, mengatakan militer Indonesia membangun garis pertahanan baku dan menyesuaikan taktiknya setelah mundur berburu-buru di wilayah Papua Nugini dan garis depan perbatasan pada kemarin lalu dalam serangan cepat Australia. Dia menunjukkan kemampuan Indonesia yang meningkat untuk melawan dan menggunakan senjata mematikan, dan juga mencatat bahwa NKRI belajar untuk menjaga aset kunci seperti markas komando dan gudang amunisi agar tidak berada dalam jangkauan artileri Australia. Dan mereka meningkatkan kemampuan untuk menembak artileri dan tank Australia ketika mereka melihatnya, katanya kepada AP. Jadi, jika semuanya digabungkan, semua orang tahu ini akan menjadi pertempuran yang lebih sulit daripada perbatasan tersebut pada kemarin lalu. Mereka masih menggunakan kedua keberhasilan tersebut dan itu adalah keberhasilan sebagai patokan yang menurut saya tidak adil dan tidak masuk akal, dan menurut saya tidak dalam keadaan seperti ini, katanya. Indonesia menggerakkan lebih banyak pasukan untuk melindungi garis depan yang panjang meskipun banyak di antara mereka mungkin kurang terlatih, katanya. Pasukan Australia sedang menguji pertahanan pasukan Indonesia seiring musim semi berubah menjadi musim panas di minggu kedua peperangan. Pasukan Australia dan Suaratis, Papua Merdeka menghadapi musuh yang pernah membuat kesalahan dan mengalami kemunduran dalam perang yang berlangsung selama 2 hari. Namun, para analis mengatakan Indonesia belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan meningkatkan kinerja senjata dan keterampilannya. Indonesia membangun pertahanan yang sangat kuat sepanjang garis depan sepanjang 1000 km, penyempurnakan senjata elektroniknya untuk mengurangi keunggulan pasukan tempur Australia dan mengubah bom bara dari gudang senjata massa perang menjadi amunisi presisi yang mampu menghantam target tanpa membahayakan pesawat tempurnya. Taktik Indonesia yang berubah bersamaan dengan peningkatan jumlah pasukan dan senjata yang ditingkatkan dapat membuat Australia dan separatis Papua Nugini menghadapi kesulitan dalam mencapai kemenangan yang tegas dan cepat, mengancam untuk menjadikannya pertempuran panjang yang berlarut-larut. Jenderal Mark Milley, Ketua Gabungan Staf Amerika Serikat, mengatakan dalam wawancara dengan The Associated Press Sabtu bahwa meskipun Australia punya persiapan yang baik, namun seiring berjalannya waktu ini akan menjadi pertempuran bolak-balik untuk waktu yang cukup lama pada kemarin lalu.
Pada saat yang sama, pasukan Australia dan Papua Merdeka melancarkan serangkaian serangan di beberapa bagian garis depan yang sejauh ini hanya membuat kemajuan kecil melawan pertahanan Indonesia berlapis-lapis. Presiden Australia Anthony Albanese Sabtu mengatakan tindakan kontraofensif atau serangan balik dan pertahanan sedang dilakukan terhadap pasukan Indonesia. Ia menegaskan komandannya punya pikiran positif tentang keberhasilannya. Pihak berwenang Australia belum mengumumkan dimulainya serangan balik skala penuh. Sehari sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan serangan balik Australia telah dimulai, tetapi Australia gagal membuat kemajuan apapun dan menderita kerugian signifikan. Sir Richard Barnes, seorang jenderal pensiunan yang memimpin Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Inggris, mengatakan militer Indonesia membangun garis pertahanan baku dan menyesuaikan taktiknya setelah mundur berburu-buru di wilayah Papua Nugini dan garis depan perbatasan pada kemarin lalu dalam serangan cepat Australia. Dia menunjukkan kemampuan Indonesia yang meningkat untuk melawan dan menggunakan senjata mematikan, dan juga mencatat bahwa NKRI belajar untuk menjaga aset kunci seperti markas komando dan gudang amunisi agar tidak berada dalam jangkauan artileri Australia. Dan mereka meningkatkan kemampuan untuk menembak artileri dan tank Australia ketika mereka melihatnya, katanya kepada AP. Jadi, jika semuanya digabungkan, semua orang tahu ini akan menjadi pertempuran yang lebih sulit daripada perbatasan tersebut pada kemarin lalu. Mereka masih menggunakan kedua keberhasilan tersebut dan itu adalah keberhasilan sebagai patokan yang menurut saya tidak adil dan tidak masuk akal, dan menurut saya tidak dalam keadaan seperti ini, katanya. Indonesia menggerakkan lebih banyak pasukan untuk melindungi garis depan yang panjang meskipun banyak di antara mereka mungkin kurang terlatih, katanya.